Amerika Serikat dan Israel secara resmi membuka serangan udara besar-besaran ke Iran pada tanggal 28 Februari 2026 yang berujung pada tewasnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Namun Iran tidak tinggal diam. Teheran justru menunjukkan bahwa tanpa sosok pemimpin tertinggi, operasi militer mereka tetap berjalan secara autopilot. Seluruh pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah hingga kota-kota besar di Israel dalam hitungan menit langsung dihujani ratusan rudal dan drone kamikaze Iran. Imbasnya negara-negara Teluk melihat bagaimana rudal-rudal Iran menghiasi langit mereka. Sementara hari-hari di Tel Aviv kini penuh dengan raungan sirene. Amerika Serikat kini harus mencari cara memenangkan perang secepat mungkin sebelum amunisi pertahanan mereka habis total akibat meladeni taktik asimetris Teheran. Simak selengkapnya dalam video berikut. Serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran menghantam lebih dari 2.000 target strategis di seluruh negeri. Mengutip New York Times, serangan udara ini menyasar 7 kota besar, termasuk Teheran, Isfahan, Kermanshah, Karats, Qom, Ilam, dan Provinsi Lorestan. Puncak serangan terjadi pada Sabtu malam, saat kompleks keamanan tinggi milik Ayatollah Ali Khamenei di Teheran dihantam rudal presisi. Serangan itu mengakibatkan kematian sang pemimpin tertinggi, serta kerusakan luas pada kantor kepresidenan dan markas besar intelijen. Sementara di kota Minab, Iran Selatan, serangan berubah menjadi tragedi kemanusiaan. Sedikitnya 115 orang tewas setelah sebuah rudal menghantam sekolah dasar putri Sajarah Tayyibeh. Sekolah itu terletak sangat dekat dengan pangkalan Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam yang menjadi target utama Amerika. Republik Islam Iran segera merespon dengan serangan balasan masif yang menyasar seluruh aset Amerika Serikat dan Israel di kawasan. Rinciannya, Teheran menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait, Qatar, Bahrain, dan Uni Emirat Arab. Serangan Iran ke Kuwait pada Minggu 1 Maret 2026 menewaskan 3 anggota militer AS, sementara 5 lainnya mengalami luka serius. Lalu serangan udara ke Beit Hames, sebuah kota di Israel, mengakibatkan 9 orang tewas dan hampir 30 orang terluka. Sebuah rudal menghantam markas besar armada kelima Angkatan Laut Amerika di Manama, Bahrain pada hari Sabtu. Sebuah drone juga dilaporkan menyerang bandara utama Kuwait pada hari Sabtu. Sementara pada pejabat di Yordania dan Arab Saudi mengatakan bahwa mereka telah mencegat serangan Iran. Seperti sudah banyak dibahas oleh analis pertahanan, Teheran mengandalkan taktik asimetris untuk melawan dominasi teknologi Washington dan Tel Aviv. Ujung tombaknya adalah ratusan hingga ribuan drone kamikaze Shahed 136. Senjata murah ini terbukti sangat efektif dalam menguras peluru pertahanan udara Amerika Serikat dan Israel yang harganya sangat mahal dan sulit diproduksi kembali. Dengan biaya produksi hanya sekitar $35.000 per unit, drone Shahed mampu menyalakan sirene bahaya di seluruh penjuru Teluk Arab hingga Yerusalem. Drone dengan jangkauan hingga 2.000 km ini terbang rendah dengan suara dengungan khas yang mirip seperti suara mesin pemotong rumput. Seth Frenchman, seorang ahli peperangan drone, menyebut Shahed memang tidak efektif dibandingkan senjata lain, misalnya rudal balistik. Meski begitu, drone ini punya kelebihan dapat menghindari sistem pertahanan udara yang mahal, menyebarkan kekacauan dan teror, dan dapat diproduksi dalam jumlah besar. Sebuah video menunjukkan drone Shahed menabrak sebuah gedung apartemen bertingkat tinggi dan menyebabkan kebakaran. Video lain menunjukkan drone Shahed 36 menghantam Fairmont Palm, sebuah hotel mewah di Dubai. Sementara di Israel, sirine peringatan serangan udara meraung-raung di Tel Aviv dan Yerusalem pada Minggu 1 Maret 2026 malam waktu setempat. Di Tel Aviv, suara ledakan menggema di antara gedung-gedung kota, yang kemudian disusul suara sirene. Sementara di Yerusalem, sirene terdengar di seluruh penjuru kota. Sirene itu berbunyi usai Teheran melancarkan serangan balasan rudal dan drone ke negara tersebut. Amerika Serikat kini berada dalam kondisi tercekik karena bertarung dengan pasokan amunisi pencegat yang terbatas.
Wall Street Journal melaporkan Pentagon kini tengah berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan misi di Iran sebelum gudang senjata mereka kosong total. Penggunaan sistem THAAD dan Patriot secara berlebihan telah menguras persediaan global hingga ke titik yang mengkhawatirkan. Agar tetap terlihat berdaya, Pentagon bertaruh dengan merahasiakan jumlah pasti rudal-rudal pencegat yang mereka miliki. Namun, konflik berulang dengan Iran dan proksinya di Timur Tengah telah mengurangi pasukan pertahanan udara Washington secara signifikan. Seorang peneliti di Simpson Center, Kelly Greco, mengatakan Amerika menghabiskan sumber daya pertahanan lebih cepat daripada kemampuan untuk memproduksi. Tekanan makin besar bagi Trump dengan resiko jumlah korban di pihak AS yang dapat makin bertambah. Komando Pusat AS atau CENTCOM telah mengkonfirmasi bahwa 3 anggota militernya tewas dalam serangan rudal Iran di Pangkalan Kuwait. Kematian ini merupakan korban pertama pasukan Amerika sejak serangan ke Iran dimulai. Konflik antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel telah memasuki fase yang sangat destruktif dan sulit diprediksi. Wafatnya Ayatollah Ali Khamenei nyatanya tidak membuat perlawanan Teheran padam. Kematiannya justru memicu serangan balasan autopilot yang menyasar seluruh aset barat di kawasan Teluk. Dengan taktik drone murahnya, Iran berhasil memaksa Washington untuk berhitung ulang soal ketahanan amunisi dan keselamatan puluhan ribu pasukannya. Donald Trump kini berada pada posisi sulit antara menyelesaikan misi penggulingan rezim atau menghindari jebakan perang panjang. Maka apakah Amerika Serikat mampu menyelesaikan operasi ini sebelum peluru mereka benar-benar habis? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.